Haleluya, puji Tuhan. Shalom sahabat Morning Blessing. Semangat pagi. Doa saya sekarang jika saudara sedang ada di jalan, ada di rumah, ada di kantor, ada di kampus, ada di tempat-tempat pekerjaan, doa saya diberkatilah engkau oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah yang terbaik dari Allah. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, saya melanjutkan topik tentang buah roh dan tiba kepada pembahasan yang kedua, yaitu sukacita. Karena buah roh yang kedua adalah sukacita berdasarkan Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Amin. Nah saudara, sukacita dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata chara, artinya sukacita, kegembiraan, sumber kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Saudara, itu namanya chara. Nah saudara tahu bahwa dunia ini sedang kehilangan sukacita. Dunia ini penuh dengan bayang-bayang kekelaman. Dunia ini penuh kekecewaan. Dunia ini mulai penuh dengan keputusasaan, penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh dengan hal-hal yang menakutkan saudaraku, penuh dengan hal-hal yang membuat orang kehilangan sukacita. Dengar baik, banyak orang-orang sekarang kehilangan sukacita sehingga mereka menggunakan cara-cara instan, mereka menempuh cara-cara yang tidak baik hanya untuk mendapatkan yang namanya sukacita. Banyak orang pergi ke tempat-tempat hiburan, mengkonsumsi narkoba, obat-obat terlarang, obat-obat penenang, drugs dan lain sebagainya sebagai upaya untuk mengatasi namanya krisis sukacita. Mereka melakukan semuanya itu supaya mendapatkan namanya ketenangan, sukacita, kegembiraan, keceriaan, dan kebahagiaan dengan harapan itu memberikan ketenangan kepada batin mereka. Tapi justru saudara, cara-cara demikian justru itu membahayakan, membawa petaka, membawa penderitaan dalam diri mereka dan juga orang lain saudara. Nah, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus seharusnya tidak akan kehilangan sukacita, tidak akan krisis namanya sukacita, sehingga tidak perlu dan tidak boleh orang-orang Kristen pergi ke tempat-tempat hiburan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang, obat-obat penenang atau obat-obat yang tidak baik hanya untuk mendapatkan ketenangan. Sebab sebenarnya kita ini orang-orang Kristen, orang-orang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena sukacita itu adalah sudah ada dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dengar baik saudara, orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhi, dipimpin, dibaptis oleh Roh Kudus, pasti dalam dirinya ada roh Allah dan ada buah roh, ada sukacita. Oleh karena itu saudaraku, apa keunggulan, apa kehebatan, apa kedahsyatan daripada buah roh yang namanya sukacita yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Nah, saya mau sampaikan ada 3 keunggulan sukacita sebagai buah roh yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita. Yang pertama, sumber sukacita itu berasal dari Allah. Sumber sukacita kita itu adalah datang dari Allah. Ada 2 sumber sukacita saudaraku. Yang pertama, sukacita berasal dari Allah, berasal dari Roh Kudus. Dan yang kedua, sukacita yang berasal dari dunia ini. Nah, kita orang-orang percaya sukacita kita itu bersumber dari Tuhan, bersumber daripada Roh Kudus. Di dalam firman Allah berkata, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa sukacita kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita Tuhan itulah perlindunganmu. Amin saudaraku. Karena sukacita kita bersumber dari Allah, berasal daripada Roh Kudus, maka sukacita kita itu tidak akan mengalami kekeringan. Amin. Tidak akan mengalami kemerosotan, tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami yang namanya kehabisan. Sebaliknya, sukacita yang dari Allah itu oleh Roh Kudus itu melimpah-limpah dalam diri kita, sehingga tidak ada seorang pun orang Kristen krisis sukacita, krisis kebahagiaan, krisis yang namanya kesenangan dalam Tuhan. Kenapa? Karena sumber sukacita kebahagiaan kita itu datang dari Tuhan. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 28 berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau melimpahi aku dengan sukacita. Amin.
Tuhan memberikan kita sukacita yang berlimpah-limpah, sehingga tidak ada di antara kita yang berkata, aku tidak bisa bersukacita. Itu alasan yang tidak bisa diterima, karena sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Bahkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Artinya, kata senantiasa menjelaskan bahwa sukacita kita itu melimpah terus menerus, tidak ada habisnya, tidak ada kekeringan, tidak ada krisis sukacita bagi orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Sementara sukacita yang berasal dari dunia ini, sukacita yang menjadi produk daripada dunia ini, bisa hilang, bisa lenyap, bisa kering, bisa habis, bisa tiada lagi, saudaraku. Sehingga ini perbedaannya. Sehingga orang-orang yang mengharapkan, yang mengandalkan sukacita yang dari dunia ini, saudaraku, ketika dia menghadapi masalah persoalan, dia kehilangan sukacita. Sementara kita, orang-orang yang bersukacita dalam Yesus, apapun yang terjadi, yang kita alami, sukacita kita tetap melimpah di dalam Tuhan. Ada orang yang bersukacita ketika gajinya naik, dia bersukacita. Dia bersukacita ketika dapat mobil baru, dapat bonus, dapat kenaikan jabatan, dapat promosi dari perusahaan, dapat rumah baru, dan berbagai-bagai cara yang membuat dia bersukacita. Namun saudara, satu dan lain hal, ada masalah persoalan, sukacita langsung lenyap, langsung hilang. Kenapa? Karena sukacitanya bersandar kepada dunia ini. Namun sukacita kita berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita yang dari Allah itu tetap bertahan dan tidak pernah habis. Amin, saudaraku. Yang kedua, keunggulan sukacita sebagai buah roh adalah bahwa sukacita membuat kita eksis dan bertahan di tengah-tengah kesulitan. Sukacita yang kita miliki membuat kita eksis dan tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan sekalipun, saudaraku. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua. Apa kata Paulus di sana? Dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Haleluya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada teman-temannya di Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara tahu, ketika Paulus menasehati teman-temannya, jemaat-jemaat di Filipi, bersukacitalah, apakah waktu itu Paulus sedang menerima mobil baru, sedang naik jabatan, sedang dapat gaji besar, sedang dipromosikan, sedang naik jabatan? Tidak, saudaraku. Justru Paulus sedang berada dalam penjara, sedang dianiaya, sedang disiksa, sedang menderita, saudaraku. Tetapi dia berkata, bersukacita. Artinya, walaupun dia ada dalam penjara, dia dianiaya, dia disiksa, namun sukacitanya selalu melimpah-limpah. Ia tidak kehilangan sukacita. Tubuhnya boleh dipenjara, tubuhnya boleh disiksa, tubuhnya boleh dianiaya, tubuhnya boleh dibelenggu, tetapi sukacita dari Allah, sukacita daripada Roh Kudus tidak pernah bisa dipenjara, tidak bisa dibelenggu, tidak bisa diikat, tidak bisa dibatasi. Sukacita kita terus meluap-luap, melimpah-limpah, karena sukacita kita berasal dari dalam hati, yaitu oleh produk dan karya Roh Kudus. Saudara kasih oleh Tuhan. Nah, sukacita yang dari Tuhan ini ada membuat kita tetap eksis, tetap bertahan dalam kesulitan, dalam penderitaan. Sehingga saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 4 dikatakan di sana bahwa dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Amin, saudaraku. Ini kesaksian Paulus, ini pengalaman Paulus, saudaraku, bahwa ketika dia hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus, walaupun dia dalam penderitaan, penganiayaan, kesulitan, masalah, persoalan, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersukacita, imannya bertumbuh, dia tetap kuat di dalam Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita punya sukacita yang adalah buah roh, apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara tetap bertahan di dalam Tuhan. Saudara tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Saudara tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dan yang terakhir, keunggulan dari sukacita yang buah roh adalah sukacita sama sekali tidak bergantung kepada keadaan sistem dunia ini, saudaraku. Artinya sukacita kita sebagai buah roh itu tidak ditentukan oleh keadaan,
oleh situasi dalam dunia ini. Sukacita kita tidak ditentukan oleh harta, oleh kekayaan, oleh uang, oleh materi, oleh jabatan, oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Sukacita kita itu melimpah-limpah, kita tetap berbahagia, kita tetap bergembira, kita tetap bersuka cita. Walaupun misalnya kita tidak punya uang yang banyak, tidak punya harta yang banyak, tidak punya jabatan yang tinggi, tidak punya kedudukan yang strategis. Mungkin kita hanya tinggal di rumah gubuk, kita hanya makan yang sangat sederhana. Kita tetap bersuka cita, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, banyak orang-orang yang kaya raya tetapi hidupnya penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh dengan kegelisahan, penuh kekhawatiran, penuh dengan ancaman, tidak bisa tidur. Tetapi saudaraku, ada orang-orang yang hanya sederhana, rumahnya sederhana, pekerjaannya sederhana, tetapi dia happy, dia enjoy, dia hidup bersuka cita. Kenapa? Karena sukacita itu tidak ditentukan oleh kepemilikan kita yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, miliki sukacita yang adalah buah Roh Kudus, sehingga kita melimpah-limpah dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, bahwa kita diberkati oleh Tuhan, ukurannya bukan karena apa yang kita miliki, bukan kekayaan yang banyak. Ukuran daripada berkat Tuhan itu apabila kita memiliki kekayaan rohani. Dan salah satu kekayaan rohani itu adalah sukacita oleh Roh Kudus. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, karena sukacita yang dari Tuhan itu membuat kita tetap eksis, membuat kita tetap bertahan di dalam Tuhan, dan membuat kita tetap bahagia senantiasa di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.